Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah dan bersabar atas segala nikmat dan cobaan yang diberikan kepada kita. Kita di satu sisi diberikan rahmat dengan turunnya hujan yang dapat menumbuhkan berbagai tanaman, dan tanaman itu menjadi rezeki makanan bagi kita. Tapi di sisi lain, ketika hujan itu sudah melebihi batas, maka dia berpindah fungsinya dari nikmat dan rahmat menjadi malapetaka. Kita tengok di berbagai wilayah Nanggro Aceh tercinta hari ini sedang dilanda banjir yang sangat dahsyat sekali, timur dan barat. Tentu semua itu di mata Allah, dalam planning Allah, punya sebab akibatnya. Hari ini kita coba melihat dan mengenal satu kelompok manusia yang dibingkai dan dibungkus dengan nama LGBT, yang kemudian ditambah lagi ujungnya menjadi LGBTQ. Kemudian ditambah lagi menjadi LGBT Kia Two Spirits. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan, istilah LGBT, LGBTQ, LGBT Kia Two Spirits itu tidak ada maknanya sama sekali. Tapi ketika kita kaitkan dengan kondisi alam, dia tidak bisa lepas. Apa yang dilakukan oleh umat manusia itu akan Allah balas. Kalau yang dilakukan itu baik, Allah balas dengan kebaikan. Kalau yang dilakukan manusia itu buruk, Allah balas pula dengan keburukan. Lalu apa benda LGBT itu? Dia singkatan dari beberapa kata. L itu lesbian. Lesbian itu adalah perempuan yang menyukai perempuan secara seksual. Perempuan yang kawin dengan perempuan itu disebut dengan lesbian. G itu guy bahasa kita. Bahasa Inggris dieja dengan gay. Itu maknanya lelaki yang menyukai lelaki, homoseksual. Dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Untuk lesbian dalam bahasa Arab disebut dengan musahakah. B, biseksual. Biseksual itu orang-orang yang punya gairah seks tanpa batas. Dia mau, kalau dia lelaki, dia mau dengan perempuan, dia mau juga dengan lelaki. Kalau dia perempuan, dia mau dengan lelaki, mau juga dengan perempuan. Itu disebut dengan biseksual. T itu transgender. Transgender itu orang yang lahir dalam satu jenis gender, tapi dia berperilaku lain. Umpamanya dia lahir dalam bentuk lelaki, gendernya, tapi penampilan dia perempuan. Atau sebaliknya, dia lahir dalam jenis perempuan, tapi penampilannya lelaki. Transgender. Itu yang sering disebut dengan LGBT dalam bahasa Inggris. Ketika ditambah Q atau Q, LGBTQ, Q itu bermakna queer atau questioning. Itu diistilahkan dengan satu jenis manusia, satu jenis seks manusia, apakah dia lelaki atau perempuan, yang dia itu
tidak lahirnya, kodratnya itu, jenis kelaminnya itu samar-samar. Bukan lelaki tuntas, bukan juga perempuan tuntas. Sehingga perilaku dia itu cenderung disebut dengan kunsa. Atau ada istilah satu lagi selain kunsa namanya, apa namanya? Ketika saya lupa diingatkan, apa namanya? Wadam, ada satu lagi yang lebih lumrah disebutkan. Bencong, nah, itu dia. Itu queer atau questioning. Kemudian ada IA, LGBT, queer, two spirits tadi. I itu intersex. Ya intersex tentunya orang yang lahir dalam bentuk tidak jelas lelaki. Tidak jelas perempuan. Atau dia lahir jelas lelaki dan jelas perempuan, tapi tidak menyukai seks normal. Sehingga disebut dengan dia orang yang tidak suka kepada heteroseksual. Kalau yang normal suka heteroseksual, tapi dia tidak normal. Dan juga dia cisgender, tidak suka cisgender. Artinya dia tidak suka kepada, kalau dia lelaki tidak suka kepada perempuan, kalau perempuan tidak suka kepada lelaki, begitu. Kemudian ada two spirits. Itu istilah di Amerika Utara, ada sekelompok manusia yang menganggap mereka punya dua jiwa. Jadi dua jiwa itu bisa dibagi-bagikan untuk melepaskan hawa nafsu seksualnya. Jadi semua itu dibungkus dalam satu istilah LGBT, LGBTQIA. Two spirits, ujungnya ada dua jiwa. Ini merupakan satu upaya yang muncul lebih didominasi oleh benua Amerika dan Eropa. Sehingga di tahun 2018 berurutan itu di Amerika disahkan Inter-American Court for Human Rights. Dia buat satu keputusan pengadilan di Amerika itu untuk kebebasan hak asasi manusia. Jadi di sana kebebasan penyaluran seksual itu dianggap hak asasi manusia. Tidak bisa diganggu gugat. Maka di tahun 2018 dahulu ada beberapa negara bagian Amerika yang ditetapkan boleh kawin sejenis. Tapi sekarang hampir seluruh Amerika sudah ditetapkan dengan undang-undang negara boleh kawin sejenis. Di Eropa juga begitu. Di tahun yang sama 2018 di Eropa itu diputuskan dengan European, ini seluruh Eropa, European Court for Justice. Jadi seluruh Eropa itu ditetapkan kebebasan untuk keadilan oleh pengadilan. Jadi LGBT itu dianggap kebebasan dan keadilan untuk orang yang mau melakukannya. Jadi punca, kalau kita tengok punca awal munculnya LGBT itu memang di dua benua itu, Eropa dan Amerika. Kalau kita melihat penyebabnya, minimal ada 7 penyebab munculnya LGBT. Penyebab pertama karena faktor budaya. Jadi Eropa itu semenjak zaman Yunani kuno itu sudah ada praktik homoseksual. Pada waktu itu belum ada istilah LGBT lagi. Apalagi LGBTQIA, 2+, 2S maksudnya. Yang ada homoseksual. Mereka sebut dengan homosexuality. Jadi di zaman Yunani kuno, praktik homoseksual itu sudah marak terjadi.
Maka ketika Eropa plus Amerika hari ini mengembangkan kembali praktik homoseksual yang lebih modern, lebih canggih menurut mereka, lebih bervariasi, itu adalah pelanjutan daripada budaya bangsa mereka. Yang kedua, penyebab lahirnya LGBT itu karena pemikiran manusia yang tidak normal dan tidak sehat. Jadi orang-orang di dunia ini sekarang berpikir kita diberikan kehidupan ini untuk bersenang-senang. Maka apa yang menimbulkan kesenangan bagi kita, kita lakukan. Asal tidak melanggar hak asasi manusia, HAM. Karena yang menjadi tongkat pegangan mereka di sekarang ini adalah human rights, hak asasi manusia. Maka pikiran mereka terpacu kepada apa yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, bebas kita lakukan untuk kesenangan. Hak asasi manusia itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya asal tidak mengganggu orang lain. Ketika mengganggu orang lain itu kena hukum. Maka ketika hubungan seksual senang sama senang, laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dan laki, itu persoalan biasa bagi mereka. Pikirannya sudah terasuki dengan tidak sehat lagi. Yang ketiga, ada penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini memunculkan berbagai jenis komunitas manusia, termasuk punkers. Mereka itu hidup tanpa aturan, apalagi syariah. Mereka hidup dari jalan ke jalan, dari rumah ke rumah, dari wilayah ke wilayah, tanpa terikat dengan agama apapun, meskipun KTP-nya punya nama agama. Akibatnya mereka melakukan praktik bebas seks, sehingga menjurus kepada LGBT. Yang keempat, ada faktor free sex and free will. Ini dimulai dari Eropa dan Amerika juga. Jadi masyarakat di sana itu hidup bebas sebebas-bebasnya asal tidak melanggar HAM, kemudian menyalurkan seks, free sex itu sebebas-bebasnya sehingga mereka lazim berhubungan seksual dengan binatang. Mereka pelihara anjing, mereka memuaskan seksualnya dengan anjing. Mereka pelihara kuda, mereka memuaskan seksualnya dengan peliharaannya. Jadi puncanya di sana. Karena free will dan free sex inilah, maka ketika lazim kodrati manusia berhubungan seksual melepaskan rindu seksualnya, romantis seksualnya antara laki dengan perempuan, mereka tidak ada batas zina dengan bukan zina. Maka semenjak anak SMP di sana sudah berhubungan seksual laki perempuan. Tua sudah muak dengan hubungan seksual laki perempuan. Karena dianggap ini sudah hari-hari kita berhubungan laki dengan perempuan. Karena sudah muak, faktor free sex tadi muncul, maka mereka melampiaskan nafsunya itu laki-laki, perempuan-perempuan, malah dengan binatang. Ini yang terjadi di dunia barat. Yang selanjutnya yang paling penting adalah bagi seorang muslim, kenapa terjadinya praktik LGBT ini? Karena faktor kelemahan iman dan kerusakan pemikiran. Umat Islam sudah diberikan iman, tapi iman itu ibarat gelombang laut. Sesekali dia tinggi, sesekali rendah. Ketika tinggi kita dengar saja orang sebut LGBT benci. Ketika rendah iman kita, kita terbisik bagaimana LGBT itu, bagaimana kawin sejenis itu. Kalau bisa kita rasakan sebagai pengalaman saja. Begitu dirasakan, ketagihan. Ini sama halnya dengan orang berzina. Pertama, coba sekali kena, menyesal 7 keliling. Tapi besok lusa diminta lagi oleh nafsu, sehingga jadi kebiasaan. Maka ketika umat Islam itu imannya lemah, terjadilah praktik LGBT antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, antara ustadz dengan santri, antara santri dengan santri, antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara murid dengan murid, antara dosen dengan dosen, antara guru dengan guru, antara ustadz dengan ustadz. Malah ada tungkusi yang ber-LGBT.
Kenapa itu terjadi? Dan menjadi rahasia umum bagi kita. Dimuat dalam media, walaupun di som-som punca. Faktor iman yang lemah. Dan pemikiran objektif tidak lagi jalan. Iman boleh lemah ketika pemikiran objektif jalan, maka praktik yang sangat amat paling cukup menjijikkan itu tidak akan didekati oleh manusia. Tapi ketika pikiran sudah rusak, iman lemah, maka perilaku yang paling dibenci oleh Allah itu dilakukan dengan slow sahaja. Dan malah menceritakan kepada orang lain. Dan malah ada tempat lembaga pendidikan yang saling sorak-sorai ketika mandi pagi. Oh, ada main kaum Nabi Lut bersenang-senang bersorak ria. Ini karena pikiran sudah rusak dan iman sudah hancur. Karenanya hadirin sidang jamaah salat duhur yang Allah muliakan. Marilah kita pasang pikiran yang normal. Marilah kita perkuat iman. Marilah kita tolak segala jenis yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu tidak kita lakukan, Allah sudah siapkan bala. Dan ketika itu tidak kita lakukan, posisi kita yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia, berubah posisi menjadi binatang. Karenanya Allah katakan dalam surah Al-Isra, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah katakan neraka dipersiapkan oleh Allah untuk jin dan jenis manusia. Siapa dia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia itu diberikan hati, tapi hati itu tidak beriman. Hati itu tidak berpikiran objektif, tidak berpikiran sehat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan telinga tapi tidak mendengar kalimah Allah, kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak melihat kebaikan, tidak melihat pelajaran alam. Banjir kenapa terjadi, gempa kenapa terjadi. Petir besar di zaman kaum Ad umpamanya tidak pernah dilihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hayawan ternak. Hayawan ternak artinya dekat dengan kita, tapi dia hayawan, dia binatang. Balhum adal kata Allah. Malah lebih dari itu dia. Lebih dari hayawan ternak. Mungkin hayawan yang liar, yang buas, yang memangsa kita manusia. Begitu dahsyatnya. Kalau kita tidak mendengar kalam Allah, tidak mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kalau dibungkus dalam bungkusan LGBT Kia Two Spirits. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kami sendiri dan untuk kita sekalian dalam rangka kita kembangkan. Karena Allah memberikan balasan yang dahsyat. Hari ini banjir di mana-mana, hujan lebat jadi laknat, beralih dari rahmat menjadi laknat. Dan barusan tadi menjelang pukul 12 ada mukaddimah gempa. Kalau kita kaitkan dengan bala terhadap kaum nabi-nabi sebelumnya umpamanya. Kaum Nabi Nuh itu dihancurkan oleh banjir yang besar. Kaum Nabi Lut sudah kita ulang berkali-kali. Dihantam oleh hujan batu dan telengkup bumi. Kaum Nabi Salih itu dengan petir besar, peki dan jatuh satu persatu Nabi Salih diterima oleh pendengaran telinga. Kaum Nabi Syu'ib juga dengan gempa yang dahsyat sehingga mati terkapar satu persatu. Kenapa manusia ini
Kenapa umat Islam ini tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian dahulu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak dipertentangkan kebenarannya. Dahulu ada satu kaum di negeri Sabah. Sekarang tidak ada lagi negeri Sabah. Di sana Allah berikan kemakmuran, buah-buahan yang luar biasa. Negeri di sebelahnya tandus. Karena negeri Sabah ada banjir, ada bendungan. Selul Arim dalam Al-Quran disebutkan. Selul Arim itu bisa mengalirkan air ke seluruh negeri Sabah. Sehingga negeri Sabah itu melahirkan pohon-pohon yang berbuah manis. Ketika penduduk negeri Sabah itu tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, malah mengatakan kepada saudaranya, ini kebun ini hasil usaha saya sendiri, tidak ada urusan dengan pihak lain. Diingatkan oleh orang yang paham, kan itu pemberian Allah semuanya. Tidak ada saya sendiri yang usaha. Apa yang terjadi kemudian? Allah hancurkan, pecahkan bendungan Arim. Maka negeri Sabah meledak banjir seperti tsunami Aceh. Hancur semuanya. Orang tersangkut di atas pohon, tersangkut di reruntuhan bangunan. Habis Selul Arim, tumbuhlah pohon-pohonan yang berbuah pahit. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah mudah saja menggantikan dan sekejap saja menggantikan pohon-pohon yang berbuah manis dengan pohon-pohon yang berbuah pahit. Apakah ini tidak jadi pelajaran bagi kaum LGBT? Syirik paling dibenci oleh Allah dan dosa paling besar di mata Allah. Tapi balasan Allah kepada kaum syirik hanya ditenggelamkan dalam laut merah. LGBT Allah berikan bala, ditelungkupkan bumi Sidim dan dihantam oleh hujan batu. Dari bawah dihantam, dari atas dihantam sehingga tidak bisa minta ampun. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari sini? Islam tegas terhadap LGBT dan tidak ada ulama di dunia ini yang tidak mengharamkan praktik LGBT. Muncul pertanyaan, kenapa juga dia begitu merakyat dan merajalela hari ini? Jawabannya, karena dunia sedang dipimpin oleh orang kafir. Karena dunia sedang didominasi oleh Eropa dan Amerika. Dan itu budaya mereka. Maka ketika umat Islam mengikuti budaya itu, umat Islam meninggalkan budaya Indatu sendiri dan mengambil budaya Indatu orang. Semoga saja tidak terjadi di Nanggro Aceh tercinta. Tidak diamalkan oleh umat Islam di Nanggro Aceh tercinta yang sedang kita praktikkan syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.